Salam WTP. Kembali lagi di Klinik Akhlak, tempat belajar dan berbagi. Kali ini kita akan belajar cara migrasi saldo awal untuk modul persediaan di aplikasi Sakti. Sebelumnya mohon dibantu di like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng agar teman-teman dapat menerima notif jika ada video terbaru dari kami. Langsung saja kita buka kembali PDF Juknis migrasi saldo awal untuk modul pelaporan. Kita lihat untuk halaman 14, yaitu petunjuk teknis migrasi modul persediaan aplikasi Sakti. Secara garis besar ada 4 tahap, yaitu persiapan migrasi yang dilakukan by system di Mon Sakti yang kita cek sama seperti modul aset kemarin. Selanjutnya analisa hasil migrasi, yaitu kita sebagai operator persediaan melakukan analisa mengecek neraca persediaan antara Erekon dengan neraca persediaan yang ada pada aplikasi Sakti. Selanjutnya, kita lakukan periode hasil migrasi melalui user approval persediaan. Namun, sebelum melakukan tutup periode hasil migrasi ini, user approval persediaan bertugas untuk melakukan persetujuan migrasi terlebih dahulu. Nanti caranya akan kita jelaskan langsung di prakteknya saja. Selanjutnya, setelah dilakukan persetujuan migrasi dan dilakukan tutup periode hasil migrasi, selanjutnya dilakukan pembuatan berita acara migrasi atau BAM persediaannya. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Untuk tahap pertama kita lakukan persiapan migrasi. Untuk melihat persiapan migrasi, kita buka aplikasi monsakti.kemenku.go.id, login dengan user masing-masing Satker. Selanjutnya pilih menu di sudut kiri atas, lalu pilih menu rollout Sakti dan pilih penyelesaian migrasi Sakti modul persediaan 2022. Berikut tampilan kesiapan atau monitoring migrasi untuk Satker kami. Di sini posisinya sudah tercentang sampai dengan tahap Rekon Sakti dengan Erekon. Selanjutnya untuk approval ke atas masih merah. Lalu di sini pastikan juga seperti kata-kata di Juknis ini, untuk bagian SITP atau sudah diproses sistem, pastikan sudah tercentang. Jika posisinya sudah seperti ini, artinya Satker kita tinggal menunggu approver atau persetujuan dari user approver modul persediaan. Artinya proses migrasi base system kita telah selesai. Selanjutnya kita lakukan pencocokan data neraca persediaan antara Erekon dengan neraca persediaan yang ada di aplikasi Sakti. Untuk itu kita buka dulu aplikasi Erekon, login di tahun 2021, pilih menu laporan, lalu pilih laporan BMN. Selanjutnya di sini kita akan mendownload laporan persediaan dan laporan BMN di neraca. Pilih periode bulan 12, lalu download kedua laporan tersebut. Selanjutnya kita buka aplikasi Sakti, login dengan operator persediaan, pilih tahun 2021, lalu masuk ke menu persediaan, pilih menu migrasi data, lalu migrasi saldo awal. Selanjutnya di sini ada muncul dua file, yaitu migrasi data Erekon dan migrasi referensi Erekon. Pastikan statusnya di sini sudah selesai keduanya. Jika tidak ada data di sini, artinya proses pada monitoring Mon Sakti tadi antara Erekon dan Sakti masih belum tercentang. Jika belum tercentang, pasti di sini statusnya belum selesai atau tidak ada data. Bagi Satker yang sudah selesai seperti ini, kita mencocokkan neracanya dengan cara mengklik data saldo awal ini, lalu pilih unduh. Selanjutnya kita bandingkan neraca yang ada di Sakti ini dengan neraca yang ada di aplikasi Erekon. Kita buka laporan persediaan yang dari Erekon tadi, lalu kita bandingkan nilai per item barangnya, dan kita pastikan juga untuk jumlah total nilai persediaannya sudah sama. Seperti ini, nilai totalnya kita sudah sama antara Erekon dan neraca di Sakti. Selanjutnya jika datanya sudah sama, teman-teman juga bisa mengunduh untuk data referensi untuk melihat referensi barangnya. Biasanya data referensi juga pasti sudah benar. Untuk selanjutnya setelah kita lakukan pengecekan migrasi saldo awal ini, selanjutnya kita keluar dari user operator persediaan, masuk ke user approval persediaan. Biasanya user approval ini yang megang adalah eselon 4 atau kasubag dari Satker masing-masing.
Oke, masuk ke user approval ini dengan tahun 2021. Berikut tampilan sakti untuk user approval. Selanjutnya, pilih menu persediaan, lalu pilih menu persetujuan, pilih persetujuan transaksi. Di sini akan muncul data. Bagi teman-teman yang tidak muncul data, mungkin bisa dicek lagi untuk loginnya, mungkin bukan di tahun 2021 namun di 2022 tidak akan ada data. Pastikan login di tahun 2021. Lalu ada data seperti ini, karena proses pada Monsakti kita juga yang belum terchecklist adalah untuk tahap approval. Jadi di sini kita lakukan approval, tampilannya seperti ini. Kita bisa melihat dulu datanya dengan cara kita checklist dulu untuk datanya, lalu pilih lihat. Sini muncul koreksi hasil migrasinya. Untuk selanjutnya kita keluar dan kita akan melakukan proses persetujuan dengan cara checklist untuk data dokumennya. Selanjutnya kita klik tombol setuju. Jadi apabila kita tidak melakukan proses approval ini, monitoring pada migrasi persediaan di Monsakti tidak akan berjalan, akan berhenti sampai dengan tahap approval, sehingga dibutuhkan user atau approver yang melakukan persetujuan agar proses migrasi ini bisa berjalan sampai dengan selesai. Oke, selanjutnya kita pilih setuju. Muncul notifikasi sukses persetujuan completed. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan persetujuan transaksi ini, selanjutnya user approval melakukan tutup buku untuk periode terakhir di tahun 2021, sehingga nanti data yang telah terkunci ini menjadi data saldo awal di tahun 2022 pada modul persediaan. Caranya pilih menu tutup buku, pilih tutup periode persediaan. Di sini sudah muncul list untuk bulan November telah dilakukan tutup buku tanggal 5 Juni 2022, ditutup oleh sistem ya, schedule migrasi. Selanjutnya kita akan melakukan penutupan untuk bulan Desember. Caranya pilih tombol rekam, lalu pilih periode di sudut kanan atas ini, kita pilih periode bulan 12. Mungkin teman-teman nanti posisinya di sini bukan November yang sudah tertutup buku, namun misalnya bulan Juni ditutup buku, artinya kita harus menutup buku untuk bulan di atasnya. Jadi bulan Juli, Agustus, September, Oktober sampai dengan Desember harus kita tutup. Kebetulan kami di sini dari bulan November dikunci untuk tutup terakhir, sehingga kita tinggal nutup untuk 1 bulan ke depan. Setelah kita klik simpan tadi, muncul konfirmasi tidak ada transaksi persediaan keluar di bulan ini. Pilih ya jika lanjut, tutup. Pilih no jika batal, tutup. Oke, kita pilih ya saja. Oke, sudah selesai proses tutup bukunya. Selanjutnya di sini kebetulan masih ada data yang bisa kita tutup, yaitu periode 2021-13, yang artinya ini adalah periode unaudited di tahun 2021. Kita lakukan tutup buku saja, klik simpan, lalu keluar lagi konfirmasinya, pilih ya. Selanjutnya kita rekam lagi untuk periode audited atau 2021-14, lalu simpan, kita pilih konfirmasinya ya. Baik, setelah semuanya tersimpan, otomatis sudah tidak ada periode yang masih belum ditutup bukunya. Jadi proses tutup buku kita telah selesai. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan berita acara migrasi atau BAM persediaan. Dalam membuat berita acara migrasi ini, teman-teman dapat mengikuti format yang ada pada Juknis ini, atau saya juga telah menambahkan di deskripsi link untuk download format berita acaranya. Teman-teman nanti bisa download saja di link itu. Selanjutnya untuk berita acaranya tampilannya seperti ini, sama seperti berita acara migrasi saldo awal untuk aset. Di sini juga ada lampiran yang harus kita siapkan. Jadi nanti berita acara ditanda tangan, lalu di scan, disatukan dengan lampiran-lampirannya jadi satu file PDF, lalu kita lakukan upload ke Monsakti. Kita lakukan upload dari Monsakti ini, pilih tanda plus atau BAM ini, lalu muncul kotak dialog untuk mengupload. Isi catatan tidak ada karena kita tidak ada selisih apa-apa. Lanjut, lalu pilih untuk file dokumen berita acara yang sudah di scan tadi menjadi satu file, lalu pilih kirim. Setelah dikirim, mungkin keesokan hari atau 2 hari kemudian kita dapat mengecek kembali monitoring pada Monsakti. Pastikan semua checklistnya sudah terconteng hijau seperti ini sampai dengan muncul
BA migrasi, dan catatan migrasi seperti ini. Artinya jika sudah seperti ini, proses migrasi kita telah selesai. Untuk selanjutnya, user persediaan sudah bisa melakukan transaksi tahun berjalan atau tahun 2002 ini melalui aplikasi Sakti di tahun 2022. Demikian, apabila ada yang ingin bertanya, boleh bertanya di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.